Mana sih nih anak-anak udah tahu syuting malah kagak dateng, main tinggal buset. Ya, Sorry ya telat. enak aja main sora-sori. Udah mau mulai nih, cepet nih. Iya. Ah, Sabar ya. anjir, pakai motor, Iya. kagak pakai ini. jaket. Pindahin dulu. Wih, ini Gimana lagi. sih nih? Emang kita mau ngebahas Pindahin dulu, apa? pindahin. Gimana sih nih? Gue makan siang lu pada. Setelah 25 tahun berpraktek, seorang dokter memutuskan untuk pensiun. Yang saya maksud ini bukan dokter biasa, karena dia ini adalah The Doctor alias Valentino Rossi. Nah, untuk itu kita akan mereview karirnya Rossi dari awal sampai akhir. Hanya di Wikimotif bersama gua, Mbak Iva Ramadana. Valentino Rossi lahir di Palembang. Salah deng, itu mah kembaran yang di Palembang. Nah, Rossi yang asli lahir di kota Urbino di Italia pada tanggal 16 Februari 1979. Anak dari Graziano Rossi dan Stefania Rossi. Bapaknya sendiri adalah pembalap motor juga, dan bahkan pernah ikut MotoGP juga, yang waktu itu namanya masih 500 cc ya. Dari tahun 79 sampai 82 hingga bapaknya kecelakaan dan kemudian sudah tidak kuat lagi lah balapan, sehingga dia turunnya balap mobil aja, balap rally. Meski ya nggak sukses amat, level Italia aja. Rossi sendiri udah diracunin balap nih sama orang tuanya. Tapi gini nih perbedaannya nih. Tadinya mau dibeliin motor, tau kan motor kecil tuh mini moto. Nah tapi kata ibunya, bahaya lah naik motor, gila lu. Ingat loh, ini Rossi baru berumur 5 tahun udah boleh nyetir begituan. Akhirnya yang aman lah ya, rodanya 4, dibeliin go-kart. Tapi emang ya bapaknya bangor banget, tetep aja dibeliin motor sama bapaknya. Itulah dia perbedaan seorang bapak dan ibu dalam mengasuh anak. Nah menariknya, Rossi itu tuh awalnya ingin fokus di go-kart. Artinya apa? Tadinya mau jadi pebalap F1, tapi ternyata biaya untuk go-kart aja mahal. Gue bilang anjing, go-kartnya mahal. Gimana kalau balap formula ya? Jadi akhirnya keluarga Rossi memutuskan untuk fokus di motor aja yang lebih murah, pakai mini motor yang kecil-kecil tuh. Lu kalau nonton film Warkop dulu ada tuh yang kejar-kejaran kayak motor kecil. Di sana dia mengasah keahliannya menaik motor. Hingga pada tahun 1993 Rossi juara mini moto se-Italia, dan akhirnya dia naik kelas ke motor 125 cc pakai Aprilia. Cuma butuh waktu 2 tahun sampai Rossi akhirnya menjuarai kejuaraan Italia nih. Wah jago, cepet banget. Dan akhirnya dia diberikan tiket untuk ikut kejuaraan 125 cc dunia. Wah itu tahun 1996. Dan pada musim pertamanya Rossi di tahun 96, dia udah hampir podium di balapan pertama. Gokil gak tuh? Dan akhirnya terbukti kan, dia dapat position pertama di ronde Austria, kemudian juara pertamanya di Ceko. Nah, orang udah lihat nih, wah gila nih anak cepet banget. Dan terbukti pada tahun 1997 Rossi menjadi juara dunia 125 cc dengan memenangkan gelar termasuk di Indonesia kala itu. Nah, aku nih berapa nih yang nggak tahu kalau Rossi pernah balapan loh di Sentul, karena dulu Sentul pernah menyelenggarakan MotoGP tahun 96, tahun 97. Udah gitu tadi dia ada WSBK dan tadinya mau F1 loh itu, tapi sayangnya ya kebentur Krismon lah waktu itu, dan banyak lah dramanya. Mungkin kita bisa cover ya di Wikimotif selanjutnya. Nah, pada tahun 1998 Rossi kembali menjadi juara lagi 125 cc. Udah 2 kali juara dunia 125, tahun 1999 dia pindah ke 250 cc dan juara lagi langsung di musim pertama. Gila nggak tuh? Ini udah 3 juara dunia nih, dan akhirnya pada tahun 2000 Rossi masuk ke kelas 500 cc atau yang sekarang orang ngomongin MotoGP. Biar gue singkat, gue akan sebut MotoGP aja. Pada tahun 2000 akhirnya Rossi masuk ke kelas 500 cc atau MotoGP, di mana dia direkrut oleh tim Honda yang sudah ngelihat sejak muda nih. Wah, sejak 125 mantep nih orang. Akhirnya direkrut dan dilatih langsung sama Mick Doohan. Wih gila, itu legenda 90-an tuh. Pada musim pertama sendiri Rossi sebenarnya agak kesulitan adaptasi ke motor yang lebih kenceng dan lebih gede, sehingga dia baru dapat podium di pertengahan jalur. Dan di tahun musim pertamanya dia berhasil finish di posisi kedua kejuaraan. Di bawahnya Kenny Roberts Junior. Tapi di atasnya rival-rivalnya yaitu si Loris Capirossi sama Max Biaggi. Berlanjut ke tahun 2001 nih yang mulai menarik nih. Di sini Rossi sudah terbiasa pakai MotoGP dan langsung juara.
Tapi di sini dia mulai ada sedikit konflik nih dengan utamanya Max Biaggi. Kita kasih gambaran dulu deh. Biaggi ini orangnya ini apa ya? Dia kayak pendiam, tapi kayak tipe-tipe pendiam kalau lu apa-apain lu bisa ditonjok lu sama dia. Sementara Rossi tuh orangnya apa ya? Dia suka apa kayak tengil kali ya. Jadi kayak suka mancing-mancing lah gitu. Jadi lu tau kan kalau berdua ini ketemu gimana? Nah itu yang terjadi tuh pas di Jepang. Jadi ketika lagi di balapan, Biaggi yang mulai duluan nih, bukan yang ngebela Rossi ya gitu. Dia berusaha untuk ngebikin Rossi keluar jalur yang terjadi tapi Rossi nggak mau kalah. Akhirnya Rossi salib balik dan pas Rossi salib balik langsung keluar middle finger, ngeri bos gitu. Dan persaingan ini berlanjut bahkan sampai luar track. Lebih susu juga nih waktu di Spanyol, konon katanya ada adu jotos antara Rossi dan Biaggi. Nah itu kita nggak ada yang tahu ya karena dua-duanya kayak enggak cuma dorong-dorong. Akhirnya di tahun pertama itu 2001 Rossi meraih kejuaraan dunia yang pertama. Di situ dominasi Honda terus berlanjut hingga pada tahun 2002 dan 2003 Rossi juga menjadi juara. Di sini Rossi udah juara berapa tuh? Juara dunia 3 kali. Tapi orang-orang udah mulai pada ngomong nih, Rossi mah juara gara-gara motornya. Honda kan udah dari juara dari kapan tahu tuh. Dari Wayne Rooney kali. Itu ternyata masuk ke hatinya Rossi tuh. Akhirnya dia kayak memutuskan, gue pengen buktiin kalau gue ini kenceng karena gue nyetir bukan motornya. Pertama ada kabar dia mau ke Ducati. Wah langsung gila-gilaan tuh orang Itali. Jadi apa ya? Kalau orang Itali tuh kayak orang Indonesia gitu. Suka pride-nya tinggi gitu. Jadi suka jadi bonek kayaknya mungkin. Tapi akhirnya yang berhasil membawa Rossi adalah Yamaha. Kalau katanya Rossi soalnya Yamaha tuh punya motor yang bagus nih. Mungkin kurang orangnya aja. Tapi kalau kata kayak Mick Doohan bilang kagak lah, Yamaha ngasih duit $12 juta ke Rossi. Itu juga kayak ya pasti yang kaya dong gitu kan. Kita nyari om-om juga cari om-om yang kaya, betul nggak? Akhirnya di musim 2004 Rossi membuktikan omongan dia bener. Dia juara dunia meski dia nggak termasuk yang diunggulkan karena dia nggak naik Honda yang serba jago dan di Honda ada kayak strategi burnout tuh. Kesuksesan bersama Yamaha berlanjut di tahun 2005. Dia kembali juara dunia lagi. Tapi kejayaan Rossi tidak berlangsung lama nih. Karena pada tahun 2006 muncul pesaing yang baru. Si Nicky Hayden, almarhum, rest in peace Nicky Hayden. Dia bersama Honda dan berhasil ngebayang-bayangin Rossi sehingga sampai di balapan terakhir. Penentuannya di situ dan sayangnya Rossi kalah dan dia untuk pertama kalinya tidak juara. Dan kemudian berlanjut lagi ke tahun 2007 di sini udah makin susah lagi nih. Selain ada si juara dunia kemarin, Hayden juga ada talenta baru dari Down Under dari Australia, ada Casey Stoner yang akhirnya menjadi juara pada tahun 2007. Dan di sini disebut musim terburuknya Rossi nih karena Rossi finish kejuaraan peringkat ke-3 yang katanya terburuk dari dia pernah balapan di MotoGP. Terus gue kayak anjir sama ini dia berarti juara 1 dan juara 2 terus dong. Ini juara 3 dibilang paling jelek. Gue aja dulu pas sekolah masuk 10 besar aja udah syukur. Dan gue gak pernah masuk 10 besar. Tapi akhirnya bisa dapat kerja di Wikimotif. Berlanjut ke tahun 2008 udah mulai banyak nih yang komen-komen kayak udah Rossi udah tua pensiun aja. Teman-teman kan udah pada ini semua tuh kayak Biaggi, tapi Rossi masih ada sih. Cuma udah performa udah nurun lah. Tapi Rossi membuktikan kritiknya, wah salah nih gue juara karena dia juara pada tahun 2008. Berlanjut ke tahun 2009, lagi-lagi Rossi berhasil mendapat juara dunia. Gila udah koleksinya udah baik banget tuh. Sayangnya pada musim 2010 di ronde keempat di Itali, dia jatuh dari motornya dan lukanya sangat parah sampai dia harus dioperasi dan terpaksa lewatin beberapa seri. Meskipun gitu begitu dia sudah sembuh turun balap lagi dia langsung juara lah, nggak beberapa ronde langsung juara. Cuma sayangnya udah nggak cukup untuk mengejar poin kejuaraan sehingga 2010 Rossi tidak juara dunia. Pada tahun 2011 dia menandatangani kontrak bersama Ducati. Yang waktu itu reputasinya kurang gitu bagus sebenarnya, cuma siapa tahu kan Rossi aja bisa merubah Yamaha, gimana Ducati. Dan hasilnya pada tahun 2011 nggak bagus. Di ini musim terjelek Rossi sampai saat itu karena Rossi nggak juara sama sekali.
Dia cuma finish di posisi ke-7 di klasemen. Sebelum-sebelumnya kan minimal podium gitu loh. Berlanjut lagi ke tahun 2012, nggak ada perubahan. Akhirnya ya udahlah, Rossi memutuskan untuk pindah lagi kembali ke Yamaha. Jadi di tahun 2013 Rossi kembali ke cinta pertamanya, yaitu Yamaha. Tapi di sini Rossi kerjanya berantem ya, terutama dengan yang dia sebut ini apa nih, kong kali kong Spanyol mungkin ya. Jadi dia teammate dengan Jorge Lorenzo, dimana dia ada hubungan yang agak gitu, kayak mau tinju-tinjuan lah. Padahal ini satu tim ya, juga karena kayak ada Marc Marquez yang waktu itu naik Honda ya. Dia sering kayak ngebantuin Lorenzo, yang penting ngalahin Rossi. Dan sebaliknya, jadi selama tahun-tahun itu Rossi ya berantem sama mereka. Kesian juga sih, karena mengingat Marquez itu pernah bilang, wah idola gue tuh Rossi, gue suka motor yang Rossi. Itu juga menunjukkan betapa tuanya Rossi, sampai pembalap generasi selanjutnya aja bilang itu idola dia pas kecil. Jadi selama Rossi kembali ke Yamaha, banyak yang misalnya deket dengan kejuaraan, tapi sayangnya Rossi tidak pernah juara dan performanya dari tahun ke tahun makin menurun, hingga yang agak jelek tuh di tahun 2019. Dimana dia pace-nya kalah benar pembalap lain. Dan di musim 2020 udah kita tahu ada COVID, dan waktu itu Rossi sempat kena COVID ya, jadi dia terpaksa miss beberapa race sehingga lupain juara lah. Dan akhirnya pada tahun 2021 dia mengumumkan bahwa dia akan pindah ke tim satelitnya Yamaha, ke Petronas SRT. Keren, SRT. Oh, bukan Dodge Viper, bukan. Ini Sepang Racing Team. Dan akhirnya pada tahun 2021, atau tepatnya tahun ini, tahun dimana video ini dibuat, seandainya kalian menonton ini dari tahun 2050, Rossi memutuskan untuk pensiun dari dunia balap motor. Mulai dari tahun depan, jadi musim terakhir. Selanjutnya baik yang bertanya-tanya, kira-kira Rossi bakal kemana nih? Apa jangan dia mau nambah roda jadi roda 4? Nah di sini kita harus tahu nih, kalau Rossi ini ternyata juga punya talenta di roda 4. Pada tahun 2004 dia itu sudah ngetes mobilnya Ferrari, dan malah dikabarkan Rossi mau pensiun MotoGP lalu pindah ke Ferrari buat nyamain rekornya John Surtees, satu-satunya orang yang pernah menjuarai MotoGP dan F1. Dia juga jago di rally nih, dimana Rossi ini juara ajang rally di Monza di Italia sebanyak 7 kali, dan dia juga pernah nyoba mobil, bukan nyoba lagi, ikut balap mobil WRC di New Zealand dan di Inggris. Dia juga pernah nyoba balap NASCAR, yang katanya kalau dia bisa ikut NASCAR pakai lap time-nya itu dia udah masuk 10 besar. Dan baru-baru ini Rossi juga turun di ajang GT Endurance, di mana dia turun di ajang Gulf 12 Hours dan dia juara. Di ajang yang pertama kali diikutin pakai Ferrari 488 GT3. Jadi Rossi bisa aja nih pindah ke roda 4, dan dia pernah ngomong dia tuh juga pengen ngejuarain Le Mans. Dan Ferrari mau masuk lagi ke Le Mans nih tahun 2023. Jangan-jangan ya. Tapi apapun jalan yang dipilih The Doctor, kami berharap The Doctor sehat selalu dan sukses di ajang manapun yang dia akan ikuti. Dan jangan lupa untuk main-main ke Indonesia. Kalau perlu mainlah ke Outbreak, mampir ke Wikimotif. Bayangin kalau gue sama Rossi, keren banget kan ya. Jadi itu saja cerita singkat daripada karir Valentino Rossi yang sangat panjang. Terima kasih banyak sudah menonton Wikimotif. Bagi yang memiliki kritik, saran, ide, fan art, fanfic, bisa langsung dikirim di komen di bawah ini. Sampai bertemu di video Wikimotif selanjutnya.